Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi beraku Iki Ares. Yuhu. So, di video aku kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih kehidupan di Bali itu mulai dari pekerjaan, tempat tinggal, kos-kosan, juga serta makanan yang paling penting, oke? Dan sekarang ini aku nggak sendirian karena aku sudah mengundang dua orang narasumber gitu. Yang berasal dari berbagai kota ya, dari berbagai provinsi. Oke, aku panggil mereka ya. Ring! Sekarang aku sudah bersama dengan dua orang narasumber ya. Yang satu bernama Sari, asal dari mana? Dari Solo. Solo. Next ada Anissa. Dari mana, Mbak? Dari Poso. Poso, 29 years old. Tahu Oke. di mana sih dia? Hah? Orang tahu nggak ya Poso? Tahu sih Poso itu kan Sulawesi Tengah. apa namanya, kota yang sangat hits gitu nggak sih? Oke, jadi teman-teman, aku bakalan mau wawancarai mereka karena mereka sudah di Bali ya. Sudah berapa lama sih? Mungkin Mbak Sari? 3 tahun. 3 tahun. Oh, sama kita ya. Kan bareng. Ya lupa. Terus Mbak Anissa udah berapa lama di Bali? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Jadi mungkin selama kurun waktu tertentu berikut mereka sudah bisa dibilang paham ya daerah Bali gimana ya. Mulai dari tempat wisata, tempat makanan, apalagi nih. Krik. Pokoknya gitu deh ya. Nah, aku pertama kali akan kita bakal bahas dulu ya kira-kira apa sih yang membuat Anda itu berdua pengen ke Bali gitu? Apakah memang karena pekerjaannya atau memang pengen aja gitu? Dari siapa? Dari Mbak Sari. Kalau dari aku emang karena kerjaan. Oh, jadi emang penempatannya daerah Bali gitu ya? Solo sebenarnya, tapi karena full jadi disuruh di Bali dulu. Oh, jadi karena di Solo full, jadi untuk sementara di sini. Temen, kok nggak boleh sih ke Solo? Sebalik. Oh, kalau bisa balik ya, udah betah di Udah sini. betah di Bali. Oh. Kalau Mbak Anissa gimana? Memang karena di sini juga atau memang Enggak, memang nggak pilihan? enggak karena penempatan sini. Oh gitu. Terus minta di Makassar terus nggak boleh, nggak ada katanya. Jadinya Sama penempatan sini jadi di sini. Terus ya udah aku pikir-pikir sekalian jalan juga kan di sini, liburan. Oke, jadi awalnya mereka berdua ini tidak menyangka gitu kan akan ditempatkan di Bali. Berhubung karena tempat kerja yang akan dituju itu penuh ya, gitu ya. Penuh. Jadi mereka dengan senang hati gitu untuk Bali. ditaruh di Bali dan betah gitu ya. Banget. Susah ditinggalkan. Oh, begitu juga. Terus, pas pertama kali di Bali tuh punya nggak teman atau saudara gitu di Bali gitu, atau sama sekali nggak tahu Nggak siapa? tahu sama sekali, nggak tahu. Sekali. Aku jadi datang ke sini tuh sendirian, nggak ada sama sekali manusia yang aku kenal satupun. Kurang sih. Oh, kok sama ya? Satupun. Oh, sama sekali guys, nggak ada. Dari bandara grab ke kantor, dijemput sama admin kantor. Terus ya Mbak Ayu, terima kasih my lovely. Terus habis itu udah tinggal sampai 4 hari. Kalau aku juga sebenarnya sih tidak menyangka ya bakalan ditempatkan di Bali. Kan pada awalnya itu kan ngelamar itu posisi untuk Bojonegoro sama Tegal gitu kan. Terus aku pilihnya Bojonegoro tuh gitu kan. Aku udah membayangkan gimana suasana kota Bojonegoro itu, kota yang seperti apa sih gitu kan. Apakah aku bakalan betah di sana gitu. Ternyata pas ketika interview sama Ibu HRD saat itu, dia menawarkan kira-kira mau di mana sih ditaruh tebakan gitu kan. Ternyata bukan hanya Bojonegoro tuh yang buka, jadi ada kota-kota seluruh kota Indonesia dan Sama sih dikasih dos juga. iya gitu. Jadi aku bilang, wah ada Bali nih gitu kan, langsung aku lingkari Bali gitu pertamanya gitu. Karena ya bisa dibilang sih dulu tuh 2016 aku kesini, aku sempat lihat Bali tuh kan pertama kali kesini tuh kayak takjub gitu kan, lihat Bali yang super wow dan wisatanya yang super duper banyak tak terhingga gitu. Terus aku berdoa sama Tuhan, ya Allah, suatu hari aku pengen kerja di sini bisa nggak ya gitu. Dan ternyata Akhirnya, wow, alhamdulillah kita di Bali gitu langsung kan. ijabah dong. Lagi.
Aku dong baru pertama ke Bali kali Sama, ini. baru Langsung pertama. baru pertama langsung Langsung kerja di kerja. sini, nggak ada Ya, orang yang kenal satupun. Jadi aku tuh pengalaman pas ternyata aku diterima di Bali tuh kayak wow, It's amazing. amazing. Sorry, kayak nggak bisa dibilang gitu dengan kata-kata guys gitu. Jadi Nggak habis-habis tempat kalau wisatanya. jadi kalau untuk tempat kos-kosan gitu gimana sih? Apa udah dapat kosnya atau nyari dulu atau gimana? Kalau aku ya, kalau aku guys, waktu itu pertama kali masih nginap di rumahnya Mbak Ayu admin Oke. kantor. Makasih Mbak Ayu. Makasih Mbak Ayu lagi. Ayo. Ayo. Next. Abis itu 4 hari di kosannya Mbak Ayu, terus selama 4 hari itu Mbak Ayu bantuin nyariin kos gitu. Kosan. Terus akhirnya ketemu kos ini, kamarku ini yang cocok banget sampai 2 tahun aku nggak pernah pindah dari kosan sama sekali nggak pernah. Wow, pindah. betah banget Mbak. Jadi dari awal sampai sekarang di sini terus. Oh begitu. Jadi Bang selama di Bali ini belum pernah sama sekali pindah kos ya? Belum pernah. Wow. Kalau Mbak Sari gimana? Wow. Belum Apa dijawab dong? Aku emang Dijawab. bertahan, cuy. Apa? Aku emang bertahan anaknya, bertahan. nggak bosenan. Oh, apalagi sama Bosan aja nggak bosenan. kode-kode gitu guys. Nah, kalau Mbak Sari gimana? Kalau pas pertama kesini tuh langsung dapat, soalnya dicari sama Lolita. Lolita, Thank you Sarah. banget, tuh. Next. Di sana bertahan berapa ya? Berapa tahun ya? 3 enggak sih. 2 tahun. 2,5 tahun nggak sih? 3 tahun kurang lah. 3 tahun. 3 tahun. Kan jadi Oh, iya. sih 2,5 2,5 tahun ya. tahun habis itu pindah ke kos bareng sama sama Isa. benar. Itu Mbak Sari tuh di kosnya deket kantor ya? Iya, bisa jalan. Dan kaki gitu. Jadi kita bertiga ini satu kantor, guys. Ya, kan kantor satu apa ya? Cabang gitu ya? Satu cabang. Satu ya. Tinggal lah pokoknya. Terus kalau aku sendiri nih, wow, Banyak dia pindah-pindah. banyak. Aku memang nggak bisa ya orang tuh betah di satu tempat. Kayak gimana ya? Kayak aku tuh orang bebas gitu kan, bebas dan tidak terikat gitu. Jadi pas pertama kali jadi pas pertama kali di Bali tuh sebelumnya aku sudah searching kan, pertama di OLX, kemudian di perkumpulan grup-grup infokos gitu kan dan pasar. Nah, terus aku searching aja, aku hubungin kontaknya, dan aku memang nggak kepikiran untuk cari yang gimana, karena pertama kali kan ya udah yang mantap dulu itu sih didapetin kan, nah gitu. Setelah itu cuman bertahan sekitar 2 bulan sih, setelah 2 bulan itu pindah lagi gitu, sampai sekarang di kos yang sekarang itu sudah 4 kali pindah. Oh my God. Karena pertimbangannya adalah pertama itu dari segi biaya, kemudian dari segi jarak, kemudian dari segi tempat makanan yang di sekitar situ jual apa enggak, tersedianya banyak macam atau enggak gitu kan. Karena kalau susah untuk cari makan, itu sih yang bikin aku males gitu. Kos-kosan yang tempat makanan dikit gitu kan, jadi kita harus naik motor lagi atau mungkin jalan lagi jauh banget. Dan ya di sini kan, mohon maaf, di sini kan semuanya nggak halal ya, jadi kita juga nggak sembarang bisa makan gitu. Nah, kalau untuk harga kos-kosan sendiri dari berapa sih kalian yang pernah bayar pertama kali? Kan belum pernah pindah kosan nih, jadi berapa bayar kos dulu? Kalau bayar kos dulu sebelum pandemi berarti ya, itu awal pertama di sini itu 700.000, terus habis itu naik jadi 800.000. Gimana sih? Kok nggak tahu? 800.000. Lupa. 800.000 sekarang. Oh gitu. 800.000. Apa aja sih yang di sini fasilitasnya gitu dari? Kalau saya, alhamdulillah dapat lemari, terus ada AC, ada televisi, ada kasur. Oh, lumayan lengkap juga ada ya. kamar mandi di dalam. Oh, Kita pintar-pintar Nice. aja cara ininya sih nawarnya. pinter ternawar aja. Oh itu Pintar kuncinya. nawar dan pintar nyari gitu. Oh oke. Kalau Mbak Sari gimana? Kalau di tempat yang dulu tuh 600 udah dapet lemari, kasur, kamar mandi dalam. Lemari, Listriknya juga udah. kasur. Oh lumayan juga sih. Tapi Tapi nggak ada apa gitu kipas angin atau AC? Nggak ada. Enggak ya. sebenarnya ada, tapi karena udah Nggak bisa kepake. nggak bisa dipakai. Beda dikit ya, maksudnya dengan 700.000 sekarang 400.000 tapi dapat AC, sementara ini tadi apa 600.000 ya, dapat AC ya. Oke. Kalau Iklan. iklan
Kalau aku sendiri nih, pas pertama kali kos-kosan itu, karena kan carinya memang yang ada AC, kamar dalam, sama lemari sampai gitu kan. Jadi itu harganya 1,5 juta guys. Nggak sih atau mas 1,5 juta? Wow. Kayak Harga kos wow. 2 bulan guys. Kayak gimana gitu nggak sih Tapi kayak? aku harus bayar 2 bulan, bayar per 2 bulan. 2 bulan lebih murah bayarnya. Aku bayar Oh. per 2 bulan jadi lebih. Karena aku juga saat itu belum tahu daerah Denpasar dan ya cuman tahu dari iklan, ya udah sih sementara untuk bertahan dulu kan gitu. Tapi bapak ada dapur kan? Ada dapur mana? Dapur. Saat itu kan belum ada Aku nggak ada dapur. belum bisa masak-masak karena belum ada segala macam peralatan gitu. Terus saya cuma bertahan 2 bulan gitu. Setelah itu karena mikir dengan kan aku lebih lama nih di kantor daripada di kos gitu kan. Jadi kayak harga segitu tuh menurut aku kayak too expensive ya. Karena juga untuk hemat kan gitu. Terus habis itu pindahlah kos lagi ke daerah Renon. Nah, di situ dapat 1,1 juta. Itu dia cuma dapat bed, kamar mandi dalam, ada ruangan dapur sama kipas doang dan itu nggak ada AC-nya gitu. Dan kenapa aku milih di sana karena juga di sana itu tempatnya teduh, jadi banyak pohon-pohon, jadi segar gitu kan udaranya dan di sana free wifi itu sih yang bikin juga wah betah gitu. Nah setelah itu kan aku di sana bertahan kurang lebih sekitar berapa bulan ya? Mungkin 6-7 bulan itu deh. Soalnya lama-lama gitu karena aku cuaca di Bali makin panas gitu. Dan aku sering kebangun tengah-tengah gara-gara kepanasan mesin pakai kipas ya. Jadi udah lah aku nggak bisa tidur nyenyak, akhirnya mencarilah kos lagi yang ada AC-nya dengan harga yang lebih terjangkau. Terus pindah ke Jalan Akasia 15. Di sana 1,3 juta dapat lemari, TV, bed, kamar mandi sama mini kitchen gitu. Lebih lengkap ya? Dan di sana itu ya pertama-tama sih dia tuh free listrik kan gitu. Tapi lama-lama setelah 6-7 bulan itu dia langsung bayar gitu guys. Jadi kayak tiba-tiba token tuh bunyi-bunyi gitu. Aku kaget dong kok selama ini nggak pernah bayar token terus tiba-tiba bunyi-bunyi gitu. Ya udah deh. Dan di sana pun membengkaklah listrikku yang biasa cuma 300.000 jadi 400.000 gitu sebulan. Hah? Sebulan? Iya, karena kan pakai AC, pakai kulkas juga kan. Jadi, wah kayaknya aku harus cari kos-kosan yang lebih murah nih karena dengan penghasilan yang ya mungkin kurang ya. Jadi aku harus muter otak supaya mencari yang lebih murah lagi. Nah, akhirnya setelah di sana kurang lebih 20 bulan. Paling lama di situ ya? Di sana paling lama. Cuman di sana enaknya itu karena di lantai 2 dan itu banyak pohon-pohon juga dan ada gazebo jadi bisa santai gitu kan sore-sore gitu. Nah karena tadinya mahal akhirnya pindahlah ke daerah sekarang ini gitu. Jalan ke Nangka nomor 6. Ayo ke Jalan Ayo Nangka ini. Kalau di Bali boleh ngekos di sini. Nah di sini tuh harganya 1 juta ya karena kita beda kamar ya. Beda kamar. Jadi kamar aku tuh lebih gede Lebih luas. dan lebih luas lagi. Jadi kayak 1 juta. AC-nya juga baru soalnya. AC juga baru. Baru. 1 juta. Ya agak sempit cuman ya karena pengen hemat ya makanya cari di sini gitu. Di sini juga lebih hemat kan di sini daripada di sana tadi. 400.000. tergantung komarnya ya? Iya sih karena iya gitu sih. Gitu sih.